Ini adalah video kedua untuk hari ini, jika belum menonton bagian pertama, tonton dulu ya sayangku yang jomblo. Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto dan yang lainnya dipindahkan ke suatu tempat oleh sang dewa Otsutsuki tertinggi. Secara mengejutkan mereka muncul di Konoha di era masa depan, di mana Konoha hancur tidak tersisa dan menjadi abu, dan tidak ada menunjukkan sedikitpun kalau itu adalah desa yang pernah dihuni oleh manusia. Saat itu mereka melihat pohon Shinju berukuran besar telah berhasil ditanam di balik reruntuhan patung para Hokage. Tidak lama mereka memandangi tempat yang seharusnya mereka tidak ada di sana. Tiba-tiba kejutan kembali hadir untuk mereka. Muncul seekor hewan kecil yang menyerupai wajah monster, dan langsung melompat ke arah pohon dewa yang ada di belakangnya. Tidak lama kemudian, hewan kecil itu berubah menjadi monster besar yang memiliki ekor yang cukup banyak, bahkan di dahinya ada rine sharingan yang membuat mereka semua terkejut. Melihat itu, tanpa basa-basi Sasuke dan Obito langsung mengerahkan Susanoo gabungan milik mereka berdua dan melemparkan Boruto menjauh ke arah monster itu. Boruto, yang sudah bergerak, langsung menyiapkan jutsu di tangannya, yaitu Rinnegan merah yang ada di telapak tangannya, dan dia hendak langsung menyerap monster aneh itu dengan kekuatan Momoshiki. Saat Boruto hendak melakukannya, monster itu tiba-tiba menghilang dari depan Boruto, dan muncul secara cepat ke arah wajah Susanoo gabungan Sasuke dan Obito, dan langsung dengan mudah menghancurkan Susanoo terkuat itu. Alhasil mereka yang ada di dalamnya terpental jauh ke bawah. Melihat pemandangan itu, Boruto langsung berteleportasi menggunakan Hiraishin dan muncul tepat di depan monster yang memiliki mata rine sharingan, dan langsung menebas semua ekor monster itu dengan pedang petirnya. Tapi tidak semudah itu. Monster tersebut langsung menumbuhkan kembali ekor-ekornya yang hancur, kemudian dengan gerakan cepat menyerang Boruto. Melihat itu Boruto langsung menghindar dan terbang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dan kemudian dirinya langsung mengeluarkan jutsu penyegel rantai besi. Saat itu Boruto berkata di dalam bawah sadarnya kepada Shukaku, "Ini mendadak, apa bisa kau membantuku untuk menghentikan pergerakannya? Aku rasa rantai ini tidak akan bertahan lama." Shukaku yang mendengar itu menjawab, "Gunakan kekuatan penyegelku untuk menguatkan rantai itu. Kau bisa melemparkan Rasenganmu ke arahnya, dan sisanya serahkan padaku." Setelah mendengar ucapan Shukaku, Boruto yang sedang merantai monster itu agar tidak dapat bergerak, langsung menggunakan futon Rasengan berwarna hijau, dan kemudian dirinya mengarahkan Rasengan itu ke arah monster tersebut. Alhasil secara mengejutkan, Rasengan itu terpecah dan kemudian setiap pecahan itu berubah menjadi sebuah pasir dalam ukuran besar. Kemudian pasir itu semakin bertambah banyaknya, hingga membuat segel piramida besar untuk mengurung monster bermata rine sharingan itu. Melihat hal itu bekerja, Boruto langsung berkata, "Baiklah, ini saatnya mengisap wujud monstermu dengan mata ini, aku tidak punya banyak waktu meladenimu sialan." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menyerap monster itu dengan mata Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Dan secara perlahan monster itu mulai tertarik dengan kuat akibat tindakan Boruto itu. Tapi monster tersebut memanjangkan ekornya hingga menyentuh pohon Shinju yang tertanam di balik reruntuhan patung para Kage. Setelah melakukan hal tersebut, Boruto berkata, "Kau memang merepotkan ya, jangan harap kau bisa kabur dari ini." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba pohon Shinju itu bergerak, dan perlahan dari semua bawah tanah muncul kayu raksasa yang hendak menyerang dirinya. Sontak setelah itu, Konoha berubah menjadi hutan secara singkat akibat pertumbuhan pohon yang tiba-tiba muncul. Boruto yang kesulitan menyerap monster itu, dia langsung menggunakan Jouganya untuk menghancurkan pohon-pohon yang menyerang dirinya. Tapi monster yang diserap Boruto tiba-tiba berubah wujud seperti sebelumnya menjadi kecil kembali, dan kemudian dia masuk ke dalam bawah tanah. Melihat itu, Obito langsung hendak menangkapnya dengan jutsu Kamui, tapi sesaat dia hendak melakukannya, tumbuh pohon besar dari dekat mereka dan hendak menangkap mereka semua. Obito yang masih memiliki pedang Rikudo di tangannya, langsung mematahkan pohon itu menjadi dua bagian. Setelah itu tiba-tiba Sasuke memandang ke arah langit. Tiba-tiba langit yang sebelumnya gelap, kemudian berubah menjadi terang. Saat itu Sasuke langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu elangnya dan membawa Kakashi dan Obito untuk terbang ke udara dan menghampiri Boruto. Dan benar saja, tidak lama Sasuke melakukan hal demikian. Tanah pijakan mereka sebelumnya, memunculkan kayu-kayu runcing yang hampir menusuk mereka semua. Tapi secara tiba-tiba Kakashi berkata,
Kalian semua lihatlah pohon Shinju itu, saat dia bergerak, langit berubah menjadi terang. Tidak lama Kakashi berkata demikian. Dari pohon Shinju itu muncul sebuah hal gila terjadi. Pohon itu mengeluarkan banyak manusia yang terlilit oleh kumpulan kertas dari kayu tersebut. Sasuke yang melihat itu langsung pucat, dan berkata, "Jangan-jangan itu adalah..." Boruto yang mendengar itu membalas, "Mungkin ini kedengaran mustahil, tapi kita telah melompati waktu yang seharusnya tidak kita lakukan. Aku bisa melihat masa depan dengan Jouganku, tapi itu situasi kita sekarang benar-benar berbeda, kita memainkan peran secara langsung di masa ini. Dan kau tidak salah paman, itu adalah manusia yang telah terkena Mugen Tsukuyomi, bahkan aku tidak tahu hal tersebut bisa terjadi di masa ini. Aku rasa, kita semakin merasakan seberapa jauh kekuatan yang kita miliki dengan Otsutsuki tertinggi, dia benar-benar melampaui batas." Obito yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa yang harus kita lakukan Boruto? Bahkan kita belum menemui sosok dirinya. Dari tadi yang kita hadapi semacam fenomena alam aneh. Walaupun kita mengetahui semuanya, kalau dialah pelaku yang melakukan ini." Tidak lama Obito berkata demikian, pohon yang melilit manusia di dalamnya, tiba-tiba perlahan terbuka sedikit demi sedikit, dan secara mengejutkan, manusia di dalamnya tiba-tiba sadar dari kematian, dan orang tersebut adalah orang yang sudah mati di masa lalu. Dia adalah Uchiha Itachi, dan disusul banyak manusia lainnya kembali hidup. Melihat itu, Sasuke langsung kaget dan tidak percaya apa yang dia lihat. Bahkan Obito dan Kakashi juga tercengang, mereka melihat Adarin kembali hidup dari lilitan pohon. Mereka bertiga langsung terpaku dan tercengang melihat pemandangan gila itu. Boruto yang sudah sadar apa yang terjadi, langsung memanggil Momoshiki di dalam bawah sadarnya. Saat itu dia berkata, "Apa ini kekuatan yang kau maksud sebelumnya?" Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, akhirnya dia melakukan ini juga, permainan perasaan akan dimulai. Dan rekan-rekanmu akan merasa terganggu melihat pemandangan itu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa ini semacam ilusi? Apa benar ini adalah masa depan yang sebenarnya?" Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Tidak ada jalan untuk menang melawannya, bahkan aku sudah muak mengatakan itu padamu. Tapi karena keras kepalamu, kau bisa melihat semua kejadian ini. Bahkan kau tahu, sehebat apa Shibai itu, dan kali ini, kalian mencari sosok yang di atasnya, dia adalah Otsutsuki tertinggi kedudukannya. Jadi tidak heran dia melakukan ini dengan mudah. Kalian masih sama seperti sebelumnya, dia hanya mempermainkan kalian, dan dia masih menyembunyikan wujudnya untukmu. Dan sekedar untuk mengingatkanmu bocah, kau akan mendapatkan juga bagian sama seperti mereka, kau juga akan kaget melihat itu sebentar lagi."